Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Pemakaian Huruf Kapital. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Aina Masri dari jurusan Matematika. Saya Ayu Atika Syaputri dari jurusan Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Kamal, berasal dari Prodi Matematika. Saya Devitri Sandri dari jurusan Matematika. Perkenalkan, nama saya Irham Syaputra, saya dari jurusan Informatika. Baiklah, saya akan memaparkan materi presentasi yang pertama. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah, apa sih itu huruf kapital? Nah, huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasa, dan biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Ada 14 poin penting dalam penggunaan huruf kapital. Ke-14 poin penting tersebut akan dibahas oleh teman saya berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan penggunaan huruf kapital yang pertama. Huruf kapital juga bisa kita gunakan pada permulaan kalimat. Contohnya, jangan pernah berhenti untuk menggapai impian. Nah, pada kata pertama jangan, itu terdapat huruf kapital, yaitu huruf J. Ya, oleh karena itu, huruf kapital juga bisa kita gunakan pada permulaan kalimat. Yang selanjutnya, huruf kapital juga bisa kita gunakan pada permulaan nama seseorang. Contohnya Teguh Muhammad Anwar ataupun Muhammad Rizki dan sebagainya. Oleh karena itu, huruf kapital juga bisa kita tempatkan atau kita gunakan pada permulaan nama seseorang. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu poin C. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya ialah seperti pada kalimat, Ayu berkata, buka tanda petik, kapan kita akan pergi dari sini? Tanda tanya, tutup tanda petik. Jadi, huruf K pada kata kapan setelah tanda petik dibuka harus menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang lain. Pada awal kalimat setelah tanda petik dibuka harus menggunakan huruf kapital. Poin selanjutnya yaitu poin D. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama untuk nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya ialah kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Huruf I pada kata Islam harus menggunakan huruf kapital karena Islam merupakan agama. Begitu juga dengan huruf A pada kata Al-Quran harus menggunakan huruf kapital karena Al-Quran merupakan sebutan kitab suci. Poin selanjutnya yaitu poin E, ada dua ketentuan. Ketentuan yang pertama ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk nama gelar keturunan, kehormatan, keagamaan, atau akademik yang diikuti dengan nama orang. Contohnya ialah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi, huruf I pada kata imam harus menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya ada pada kalimat, dia adalah sarjana matematika. Jadi, huruf S pada kata sarjana harus menggunakan huruf kapital. Baik, ketentuan yang kedua sama halnya seperti ketentuan yang pertama, namun ketentuan kedua ini digunakan sebagai bentuk sapaan. Contohnya ialah seperti kalimat selamat pagi Sultan. Jadi, huruf S pada kata Sultan harus menggunakan huruf kapital karena Sultan merupakan suatu gelar kehormatan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Irham Syahputra. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin F. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam penyebutan jabatan, gelar yang diiringi dengan nama seseorang. Jadi contohnya misalnya Presiden Joko Widodo. Jadi awalan presiden harus memakai huruf kapital. Joko Widodo juga awalannya harus memakai huruf kapital. Terus Dokter Junaidi awalannya juga harus memakai huruf kapital. Tapi ini tidak berlaku jika
tidak diiringi dengan nama seseorang atau sebagai gantinya gitu. Misalnya saya memanggil dokter, itu tidak dokternya tersebut awalannya tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya poin G, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Jadi contohnya tuh misalnya bangsa Indonesia, terus Inggris. Jadi huruf pertamanya tuh harus menggunakan huruf kapital. Tapi ini nggak berlaku jika bentuknya tuh bentuk turunan, misalnya ke Inggris-Inggrisan. Jadi huruf pertama dari kata Inggris itu tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin H. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada penyebutan nama hari, bulan, tahun, dan hari besar. Contohnya misalnya pada tanggal 25 Desember merupakan hari Natal. Pada awalan kata Desember harus menggunakan huruf kapital. Terus Natal juga awalannya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya poin I. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam penyebutan nama bersejarah, nama peristiwa bersejarah. Contohnya misalnya konferensi Asia Afrika. Jadi pada awalan konferensi Asia Afrika harus menggunakan huruf kapital. Terus contohnya misalnya Sumpah Pemuda. Pada awalannya juga harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin J. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam penyebutan nama geografis. Jadi contohnya misalnya Gunung Sibayak terletak di Sumatera Utara. Jadi pada awalan kata gunung dan Sibayak harus diawali dengan huruf kapital. Terus Sumatera Utara juga harus diawali dengan huruf kapital. Tapi penyebutan ini tidak berlaku misalnya letaknya tidak jelas. Misalnya mandi di sungai. Di sungai sungai tersebut tidak memakai huruf kapital, awalan huruf kapital. Nah, saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Jadi huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, yang, dan untuk. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama di setiap kata pada judul buku, karangan, artikel, dan sebagainya, kecuali kata tugas yang tidak termasuk di awal kalimat. Contohnya seperti judul buku Laskar Pelangi, jadi huruf L dan P-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama untuk singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya seperti Tuan Budi. Jadi tuannya disingkat menjadi TN, di mana T-nya huruf besar. Contoh lainnya seperti Insinyur Soekarno menjadi IR Soekarno, di mana I-nya menggunakan huruf kapital. Dan contoh lainnya bisa kalian lihat di PowerPoint yang telah dibuat oleh. Yang terakhir adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama untuk penunjuk hubungan kekerabatan seperti ibu, bapak, kakak, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti apakah jawaban ini sudah benar ibu gitu. Jadi huruf I dari kata ibu tuh menggunakan huruf kapital. Dan contoh lainnya bisa kalian lihat di PowerPoint. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.